Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi kita kali ini masih membahas mengenai komposisi dua refleksi terhadap garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan garis Y sama dengan B. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan dua kali. Yang pertama, titik A kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka, jarak titik A terhadap garis Y sama dengan X sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan, bayangan titik A ini memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, X. Maka koordinat titik A aksen ini sama dengan Y, X. Nah, selanjutnya refleksi yang kedua. Nah, kita refleksikan titik A aksen ini terhadap garis Y sama dengan B. Maka, jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan B sama dengan jarak bayangan titik A aksen, misalkan A double aksen, terhadap garis Y sama dengan B. Nah, kita misalkan bahwa titik A double aksen ini memiliki koordinat X double aksen, Y double aksen. Maka, berdasarkan materi kita sebelumnya, yaitu refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan B dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2B dikurang Y. Maka, titik A aksen dengan koordinat Y, X memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan X, sehingga A double aksen memiliki koordinat X double aksen yang dirumuskan dengan X aksen dan Y double aksen yang dirumuskan dengan 2B dikurang Y. Nah, karena X aksen dari titik A aksen ini sama dengan Y, maka X double aksen itu sama dengan Y. Dan karena nilai Y aksen itu sama dengan X, maka Y double aksen itu sama dengan 2B dikurang X. Jadi, koordinat titik A double aksen ini adalah Y, 2B dikurang X. Nah, berdasarkan uraian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan B, dapat dirumuskan dengan
Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2B dikurang X. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarlah bayangan titik L dengan koordinat negatif 3,4 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat bidang koordinat kartesius sebagai berikut. Diketahui titik L dengan koordinat negatif 3,4. Nah, titik L ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jarak titik L terhadap garis Y sama dengan X adalah 7/2 akar 2 satuan. Maka, jarak bayangan titik L, yaitu L aksen, juga mempunyai jarak yang sama, yaitu 7/2 akar 2 satuan. Maka, bayangan titik L berada pada koordinat L aksen dengan koordinat 4, negatif 3. Nah, berikutnya, titik L aksen ini kita refleksikan yang kedua terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Maka, berdasarkan gambar ini, titik L aksen itu tepat berada pada garis Y sama dengan negatif 3. Berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka bayangan titik L aksen ini tidak mengalami perubahan, sehingga L double aksen itu sama dengan L aksen dengan koordinat 4, negatif 3. Jadi, titik L dengan koordinat negatif 3,4 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3 menghasilkan bayangan L double aksen dengan koordinat 4, negatif 3. Atau, jika kita menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2B dikurang X. Nah, karena refleksinya terhadap garis Y sama dengan negatif 3, maka nilai B itu sama dengan negatif 3. Nah, kemudian diketahui titik L dengan koordinat negatif 3,4. Maka nilai X itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 4. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik L memiliki nilai X aksen sama dengan Y, dan nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang X. Untuk nilai X aksen sama dengan Y, karena nilai Y sama dengan 4, maka X aksen sama dengan 4. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang X. Karena nilai B sama dengan negatif 3 dan nilai X sama dengan negatif 3, maka Y aksen sama dengan 2B, yaitu 2 dikali negatif 3 dikurang dengan X, yaitu dikurang negatif 3. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian, negatif dikali dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 3. Maka, Y aksen sama dengan negatif 6 ditambah 3. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 3. Nah, dari uraian ini maka didapat nilai X aksen sama dengan 4 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 3.
Maka bayangan titik L dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan L aksen dengan koordinat 4, negatif 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat negatif 3,6 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2B dikurang X. Nah, karena titik P ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 4, maka nilai B sama dengan negatif 4. Kemudian diketahui titik P dengan koordinat negatif 3,6. Maka nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 6. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang X. Untuk nilai X aksen sama dengan Y. Nah, karena nilai Y-nya sama dengan 6, maka nilai X aksen sama dengan 6. Berikutnya, untuk nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang X. Karena nilai B sama dengan negatif 4 dan nilai X sama dengan negatif 3, maka Y aksen sama dengan 2B, yaitu 2 dikali negatif 4 dikurang dengan X, yaitu dikurang dengan negatif 3. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Dan hasil dari negatif dikali dengan negatif 3 adalah positif 3. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif 8 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, dari uraian ini didapat nilai X aksen sama dengan 6 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 5. Maka bayangan titik P yaitu P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan titik P aksen dengan koordinat 6, negatif 5. Jadi, titik P dengan koordinat negatif 3,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 6, negatif 5. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Diketahui titik P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif 3, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 1,6. Tentukan koordinat titik P. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2B dikurang X. Berdasarkan soal ini, maka titik P dengan koordinat X, Y
direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 1,6. Nah, titik P ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Maka nilai B sama dengan negatif 3. Kemudian diketahui P aksen dengan koordinat negatif 1,6. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 1 dan nilai Y aksen sama dengan 6. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang X. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk X aksen sama dengan Y. Karena X aksen sama dengan negatif 1, maka X aksen yaitu negatif 1 sama dengan Y. Nah, dari sini kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan negatif 1. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan 2B dikurang X. Karena Y aksen sama dengan 6 dan B sama dengan negatif 3, maka Y aksen yaitu 6 sama dengan 2B yaitu 2 dikali negatif 3 dikurang X. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, hasil dari 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Maka didapat 6 sama dengan negatif 6 dikurang X. Nah, dari persamaan ini, kita pindahkan negatif X ke ruas kiri dan kita pindahkan 6 ke ruas kanan. Maka didapat persamaan X sama dengan negatif 6 dikurang 6. Nah, hasil dari negatif 6 dikurang 6 adalah negatif 12. Maka nilai X sama dengan negatif 12. Nah, dari uraian ini diperoleh hasil bahwa X sama dengan negatif 12 dan Y sama dengan negatif 1. Jadi, koordinat titik P dengan koordinat X, Y adalah titik P dengan koordinat negatif 12, negatif 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.